Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Badiatul Ilmiah, biasa dipanggil Ibu Ilmi. Saya guru bimbingan dan konseling SMK Negeri Rembang, Kabupaten Pasuruan. Halo Sobat Revos, bagaimana kabar Sobat Revos hari ini? Mudah-mudahan Sobat Revos selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus semangat untuk belajar dan belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara belajar efektif. Nah, sudahkah Sobat Revos belajar hari ini? Belajar bagi seorang siswa adalah sebuah kewajiban. Nah, apakah Sobat Revos menyadari apakah belajarnya sudah efektif apa belum sih? Belajar yang berkualitas bagi seorang pelajar adalah belajar yang efektif. Nah, apakah Sobat Revos tahu belajar efektif itu yang seperti apa sih? Kalau Sobat Revos belum tahu, yuk mari kita bahas bersama untuk mengupas apa saja cara-cara belajar agar dikatakan efektif. Apakah Sobat Revos ada yang tahu hakikat dari belajar? Nah, belajar itu merupakan usaha untuk mengubah tingkah laku ke arah yang positif, atau dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, seperti itu ya. Selanjutnya, efektif. Efektif ini merupakan usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu, atau upaya minimal tetapi hasilnya optimal. Bagus sekali ya Sobat Revos pengertian dari efektif ini. Nah, kita sudah belajar mengenai pengertian belajar dan pengertian efektif. Kalau digabungkan, belajar efektif itu merupakan suatu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu untuk mencari tujuan-tujuan yang diharapkan agar bisa diwujudkan. Nah, selanjutnya yaitu masalah belajar. Tentunya ketika Sobat Revos belajar tidak lepas dari namanya masalah belajar. Nah, berikut ini ada beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, ada malas belajar. Nah, saat pembelajaran berlangsung, Sobat Revos memiliki sikap kurang antusias dan cenderung tidak memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Nah, yuk, siapa yang biasanya seperti ini ketika guru menerangkan? Sobat Revos ada yang bergurau dengan temannya, tidur-tiduran di meja. Nah, siapa yang seperti ini? Ayo ngaku. Yang kedua yaitu kesulitan memahami materi. Nah, ini dapat disebabkan oleh kondisi tubuh yang kurang sehat. Oleh sebab itu, Sobat Revos, kita harus benar-benar memperhatikan pola hidup sehat ya. Selanjutnya, malu bertanya. Yang sering terjadi adalah malu bertanya. Sobat Revos, pepatah sudah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Oleh sebab itu, Ibu harap ketika tidak paham mengenai materi apapun itu, maka langsunglah bertanya Sobat Revos. Tidak ada salahnya ketika kita itu berani untuk bertanya. Ataupun boleh saja Sobat Revos itu tidak menanyakan pada guru, tetapi bertanya pada temannya. Boleh ya Sobat Revos. Supaya apa? Supaya kalian itu tidak tersesat. Selanjutnya yaitu gangguan gadget, sosial media, dan game. Terkadang ketika guru menerangkan, di depan ada saja yang bermain handphone, bahkan nge-game. Ada juga yang membalas chat WhatsApp seperti itu. Hal-hal ini sangat berpengaruh Sobat Revos ya. Kalau bisa jangan dilakukan lagi ya Sobat Revos.
Selanjutnya yang terakhir ini ada gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan ini maksudnya itu bisa disebabkan dari teman. Misalkan teman kita itu jahil ya Sobat Revos, ketika kita sedang fokus untuk mendengarkan penjelasan guru, ada saja teman yang manggil kita untuk meminjam alat tulis, untuk mengajak gurau, seperti itu. Atau gangguan lingkungan ini juga disebabkan oleh cuaca. Ketika cuaca panas, AC di kelas kita itu ada hanya satu, kita kepanasan, kita gerah. Nah, ini juga bisa menyebabkan atau bisa juga dikatakan mengenai gangguan lingkungan ya Sobat Revos. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah belajar efektif. Ini yang pertama yaitu menetapkan tujuan belajar. Misalkan tujuan Sobat Revos belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi ini kita harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni ya Sobat Revos. Misalkan kita akan menargetkan mendapatkan nilai minimal 80 untuk semua mata pelajaran. Maka kemungkinan besar tujuan yang kita inginkan untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia itu dapat kita capai. Karena apa? Ya karena nilai-nilai yang kita dapatkan itu bagus-bagus Sobat Revos. Memiliki tujuan yang jelas membantu kita tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Selanjutnya yaitu mengatur jadwal belajar. Agar belajar kita lebih efektif, kita perlu mengatur jadwal belajar ya Sobat Revos. Dalam hal ini kita harus disiplin dalam mentaati jam belajar kita. Misalkan kita belajar dari jam 7 malam hingga jam 8 malam, kita harus konsisten nih belajarnya. Ataupun ketika kalian itu nyaman belajar di pagi hari setelah sholat subuh, ya tidak apa-apa, belajar itu lakukan senyaman mungkin ya Sobat Revos. Dan perlu Sobat Revos ketahui, belajar itu dilakukan setiap hari. Ini merupakan salah satu kunci agar hasil belajar Sobat Revos ini lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Biasanya sistem kebut semalam ini dilakukan ketika menjelang ujian saja ya Sobat Revos. Jadi Ibu harap kalian ini bisa mengatur jadwal belajar senyaman mungkin ya Sobat Revos. Bisa, ketika Sobat Revos ini belajar hanya 20 menit saja, itu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali Sobat Revos. Nah, poin ketiga ini ada mengatur suasana belajar. Aturlah suasana belajar yang senyaman mungkin agar kita tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan. Maka biasanya Sobat Revos belajar di perpustakaan atau kafe yang tenang. Tetapi Sobat Revos, ada juga seseorang yang belajarnya ini lebih cepat terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung diri Sobat Revos masing-masing nih. Kenali dirimu dan buat suasana belajar ini senyaman mungkin. Seperti itu. Poin 4 ini ada membuat resume atau ringkasan ya Sobat Revos. Membuat resume atau ringkasan ini akan banyak membantu Sobat Revos. Kita bisa menulis pokok-pokok yang penting saja, bisa berupa poin-poin dari bahan belajar dalam sebuah buku seperti rumus dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan memudahkan kita untuk memahami inti dari pelajaran tersebut. Saat membuat resume, sebetulnya kita sedang mengulang materi yang telah didapatkan dari Bapak Ibu guru. Nah, pengulangan ini membantu kita mengingat kembali catatan dengan lebih efektif.
Cobalah Sobat Repos menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Jangan lupa ketika kita itu membuat resume dengan kalimat kita sendiri. Agar apa? Ketika kita menuliskan materi dalam kalimat kita sendiri, itu lebih memudahkan Sobat Repos dalam belajar. Poin kelima yaitu membuat tanda yang mudah diingat. Untuk memudahkan kita mengingat materi pelajaran, kita bisa menggunakan tanda-tanda yang mudah diingat. Contohnya, akronim Mejiku Hibiniu ini untuk warna pelangi, atau memberi kode dan tanda seperti garis, gambar, warna, tanda bintang, dan lain-lain sebagainya. Poin keenam ada memahami isi materi, bukan menghafal. Maksudnya apa nih? Hal yang kurang baik dalam pembelajaran itu yaitu menghafal. Jadi menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafal pelajaran itu hanya akan efektif untuk ujian dan waktu jangka pendek saja. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Jadi, memahami isi materi ini berdampak pada jangka panjang ingatannya ya Sobat Repos. Ketika kita itu menghafal, itu ingatan kita itu hanya jangka pendek saja. Kalau untuk memahami, nah ini bisa diingat sampai jangka panjang. Jadi usahakan kalian ini jangan hanya menghafal tetapi memahami. Selanjutnya ada mau bertanya. Bertanya, jika kita tidak memahami pelajaran kepada teman atau guru, ini adalah sebuah kebiasaan yang baik Sobat Repos. Kita belajar karena kita memang tidak mengerti. Maka jika kita kesusahan, jangan ragu-ragu untuk selalu bertanya. Kita bisa bertanya kepada teman, kepada guru, kepada siapapun. Nah, yang terakhir yaitu semangat pantang menyerah. Jadi jika kita sudah belajar dan masih belum mencapai hasil yang optimal, bukan berarti kita gagal ya Sobat Repos, tapi jadikan ini cambuk untuk belajar lebih giat dan pantang menyerah. Lakukan lagi belajar secara rutin, terus-menerus dengan berbagai metode dan cara yang kita bisa. Yang penting adalah konsisten ya Sobat Repos. Nah Sobat Repos, kita sudah mempelajari bagaimana cara belajar yang efektif nih. Kira-kira Sobat Repos sudah melakukan langkah yang nomor berapa nih? Ibu harap yang sudah melakukan semua langkah-langkah ini tetap konsisten dalam belajarnya ya Sobat, agar impiannya ini bisa diwujudkan. Dan yang belum melakukan sama sekali, Ibu harap setelah melihat video ini kalian mulai mengubah cara belajarnya agar pembelajaran yang kalian dapatkan bisa diserap dan dilaksanakan. Walaupun tidak semua yang kalian lakukan ini, langkah-langkahnya ini tidak apa-apa ya Sobat Repos. Yang penting adalah istiqomah atau rutinitasnya. Seperti yang Ibu bilang tadi, belajar setiap hari walaupun hanya 20 menit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Semangat ya Sobat Repos. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Repos maupun yang lainnya. Tunggu video-video pembelajaran yang
lainnya ya Sobat Evos. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.